Oke, Word-nya, materinya terlihat nggak? Terlihat, Oke Pak. ya. Baik ya, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Sehat hari ini? Sehat, Pak. Oke. Gimana kemarin UTS-nya? Lancar ya? Gampang kan? Di rumah harusnya lebih gampang ya daripada kalau ujian di kelas. Gini, pada prinsipnya nggak usah takut sama UTS sama UAS nantinya, atau project gampang lah itu. Saya rasa tidak sulit. Teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sistem temu kembali informasi. Itu terkait dengan evaluasinya ya, atau evaluasi sistem temu kembali informasinya sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan evaluasi di sini itu untuk mengukur seberapa efektif sistem temu kembali informasi tersebut. Nah, pada sebelumnya atau sebelum UTS ya, kita sudah membahas terkait dengan apa itu pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, terus membahas stemming, indexing, lemmatization, itu juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di situ kita juga sudah membahas Cosin similarity ya. Kemarin teman-teman juga sudah mempelajarinya dan sudah dilakukan kembali pada saat UTS ya. Saya rasa teman-teman memang ya sudah saya lihat sih hasil UTS-nya. Gini, mungkin sebagian untuk yang perhitungan kemarin ya, VSM ya, vector space model, itu memang kayaknya teman-teman ya kurang percaya diri aja sih untuk mengerjakan. Sebetulnya teman-teman semuanya bisa mengerjakan secara potensial. Mudah lah, mudah sekali. Teman-teman juga bisa lihat. Cuman memang waktu saya batasi. Kenapa? Ya tujuannya adalah satu, supaya teman-teman lebih efektif aja sih di waktu ujian. Gak masalah. Mungkin teman-teman bisa menyiasati ya pada saat itu. Harusnya teman-teman oh ya ini nanti tesnya seperti ini nih, biar hitungnya nggak repot. Gimana caranya masukin ke Excel gitu loh. Masukin ke Excel atau bikin pemodelan Excel-nya itu, atau kalau yang biasa dengan program ya di programnya nggak apa-apa, dengan Python atau dengan C++ juga boleh, bebas di compilernya atau di text editor, atau di Python boleh pakai Google Colab atau Jupyter, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa buat pemodelannya dulu. Jadi ketika UTS tinggal dimasukkan aja termnya ya, makna-maknanya atau kata-katanya dimasukkan. Setelah dimasukkan, terus mana yang dicari, lah itu yang jadi pembobotan. Wah, ketemu nih, gampang. 5 menit selesai lah saya rasa. Oke ya, kita kembali ke evaluasi temu kembali informasi. Jadi sebenarnya gini, teman-teman pernah lihat gambar yang ada kebutuhan informasi, kemudian ada representasi data, query, kemudian ada lagi data dan representasi, kemudian di indeks ya. Nah itu kalau yang di sini nih yang di tabel, yang data ini nanti hasilnya indeks itu mesin ya, menggunakan mesin. Tapi ketika ada kebutuhan informasi kemudian direpresentasikan, itu menyangkut biasanya melibatkan manusia. Nah, ada kebutuhan informasi, representasi, kemudian query. Nah, ini biasanya terjadi di mana? Ya tergantung. Bisa jadi di perpustakaan atau searching di Google, itu juga bisa terjadi ya. Antara kebutuhan informasi, representasi, kemudian query. Kemudian ada data, representasi, dan indeks. Kemudian
hal tersebut dibandingkan, kemudian dievaluasi. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Paham nggak? Kira-kira gambarannya itu seperti apa loh? Ini ada di slide sebetulnya, di slide yang pertemuan keberapa itulah. Saya kurang ingat. Ya jelas menjelaskan gambaran ini saya tabelkan karena saya tidak buat slide ya untuk pertemuan ini karena nanti kita kembali ke perhitungan supaya memudahkan kalau perhitungan menggunakan slide. Saya rasa tidak continue ya, tidak continue. Jadinya ya next gitu kan kepotong-potong ya. Kalau dokumen seperti ini Word kan lebih terbaca. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai dengan sistem IR atau TKI? Belum, Pak. Belum ya, saya lanjutkan. Kemudian evaluasi IR ya. Ini terlihat ya, ada poin 1, 2, 3, 4. Terlihat ya? Terlihat nggak? Iya, Pak. Ya. Yaitu ada aspek yang dapat dievaluasi ya. Yang pertama, yaitu evaluasi sistem IR sendiri itu ada aspek. Nah, aspek-aspek kemudian ada indikator juga. Yang pertama adalah aspek yang dapat dievaluasi, yaitu seberapa mudah menulis query. Nah, ini berpengaruh kenapa? Karena kita sendiri mencari sebuah file di search engine atau di Google atau di Yahoo, Bing dan sebagainya, itu kan memerlukan ya kemampuan menulis query. Kenapa? Ketika kita menulis query tapi tidak tepat ya, tidak tepat yang dicari. Misalkan kita gini nih, mau nyari film tertentu, tapi dibarengi dengan jenis ekstensi filenya. Harusnya film kan kalau tidak formatnya MKV itu bisa MP4 ya. Tapi kita tulis belakangnya MP3 gitu, ya nggak bakal ketemu. Nah itu salah satu aspek ya, salah satu aspek kemudahan dalam menulis query. Jadi menulis query pun ada ilmunya. Ya ada tekniknya lah. Kemudian seberapa cepat menampilkan hasil query. Nah, ini biasanya muncul di sistem IR. Ya, contohnya di Google itu ada ya di bawahnya dalam waktu sekian 0,000 sekian detik bisa berapa yang atau yang ditampilkan di dalam search engine. Nah, kemudian kecepatan indexingnya juga. Kemudian untuk menemukan dokumen. Nah, ya ini berkaitan dengan seberapa mudah menulis query. Jadi antara dokumen dan kemampuan untuk menemukan dokumen secara tepat. Selanjutnya, selanjutnya aspek kepuasan pengguna. Nah ini aspek kepuasan pengguna sebetulnya agak sulit ya untuk diukur, kecuali dengan kuesioner ya. Kenapa? Kenapa dengan kuesioner? Tapi ini biasanya aneh ya kalau kita tulis di kuesioner. Kenapa? Loh, kita lagi searching, kemudian atau mencari suatu dokumen, tapi kemudian dibarengi dengan kuesioner. Itu kan mengganggu ya. Ya biasanya aspek kepuasan pengguna ini diukur dengan cara yang lain ya. Kemudian aspek yang dievaluasi harus dapat diukur. Nah, ini harus bisa diukur nih. Oke, tidak hanya oh ini ketemu nih, ini seberapa efektif. Nah, kenapa dapat diukur? Karena di dalam sistem sendiri itu kan beragam ya. Ada data yang termasuk, ada data yang bukan, ada yang artinya gini, termasuk itu relevan ya, atau sesuai yang dengan query yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan relevan. Jadi, oh ini ada 3 nih, dari 10 dokumen ada 3 nih dokumen yang relevan, yang 7 nggak relevan. Tapi ya terindeks juga karena kurang lebih kata-katanya sama. Nah, contoh nih, kita nyari buku tentang kesehatan mata. Nah, itu ada 10. Kalau ada 10,
ada 10 buku yang ditemukan karena 10 buku itu mengandung aspek kesehatan semua. Nah, itu tertarik semua ya. Atau ditampilkan semua 10-10-nya. Nah, tapi kita butuhnya kan yang berhubungan dengan kesehatan mata. Ternyata hanya 3 dokumen yang relevan dengan query yang kita butuhkan ya, terutama atau yang kita cari dokumennya ya. Ternyata ada 3 nih yang cocok. Oke. Baik ya, sampai di situ jelas ya. Kemudian ada indikator yang dapat diukur oleh sistem. Nah, ini kembali lagi ya. Indikatornya apa? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu banyaknya dokumen ya, atau jamnya, waktu ya. Kemudian ukuran dokumen. Nah, ukuran dokumen ini tergantung juga dengan pustakanya ya. Ada berapa sih yang ada. Kemudian seberapa cepat dalam mencari atau menampilkan hasil query. Kemudian indikator yang sulit diukur nih, yaitu seberapa bahagia user ya tadi, kepuasan ya. Ini ada hubungannya dengan aspek kepuasan. Sesuai antara query dengan hasil. Nah, teman-teman belum tentu ya melakukan query itu hasilnya sesuai ya. Oh, ternyata walaupun kita sudah query ya, misalkan biasanya teman-teman apa nih, pandemi gini download film. Nah, download film terbaru gitu. Yang muncul filmnya film-film jadul. Kemudian ketepatan. Nah, ketepatan ini juga ya bergantung lagi ya dengan hasilnya. Ketepatan ternyata yang keluar ya tadi sama ya, kurang lebihnya bukan yang diinginkan atau diharapkan ya. Kemudian seberapa mudah user, nah, ini kemudahan juga, kemudahan itu menyusun query ya tadi. Gini, kita harus berpikir bahwa cara mencari dokumen itu yang pertama-tama teman-teman kalau membutuhkan katakan jurnal ya atau buku. Kalau saya searching, karena saya nggak punya uang ya untuk beli buku ya, saya biasanya searching. Oke, buku itu ada di Amazon.com atau ada di Tokopedia. Judulnya saya copy, saya masukkan ke Google, kemudian saya tambahkan titik PDF. Dah gitu. Dah terserah nanti hasilnya gimana. Nah, nanti baru, oh ya ini cocok nih, ada nih PDF, saya buka linknya, kemudian saya download. Nah, ini saya sebenarnya nggak boleh ya ini ya, membacak ya, bacak buku bacakan. Tapi nggak apa-apa. Ya ini sebagai contoh aja sih. Karena ya selama ini yang saya lakukan seperti itu ya, untuk apa? Karena ya keterbatasan, apalagi di masa pandemi ini, kalau untuk pinjam buku ke perpus atau cari-cari buku yang cetak itu saya rasa jadi beresiko ya. Jadi caranya seperti itu. Biasanya saya dalam mencari dokumen seperti itu. Titik PDF. Judulnya misalkan basis data titik PDF atau apalah, terserah gitu. Jadi untuk memudahkan itu pasti saya jamin ya, pasti kalau relevan itu ketemu dan ketemunya diarahkan langsung ke link downloadnya biasanya. Ya contoh-contohnya ada lah, teman-teman bisa coba sendiri. Biasanya ada, oh ini PDF nih gitu. Yaitu nanti kepuasan pengguna kan tergantung relevansinya dari situ. Oke, selanjutnya isu kepuasan pengguna bergantung pada situasi. Ya ini situasi sih ya relatif juga ya. Ya contohnya situasi kalau itu biasanya isu-isu sensitif, pemerintah kerjasama ya sama search engine-nya untuk tidak bisa diakses secara publik ya. Itu juga bergantung. Contoh nih kayak waktu ada apa ya, ada insiden konflik, itu biasanya lebih di keep ya beritanya.
supaya tidak liar di media. Atau biasanya situasinya internetnya biasanya di aksesnya ya, terutama jaringannya itu diperlambat supaya ya tidak mudah beredar. Pemerintah tidak mengharapkan situasi menjadi tambah kacau ya. Ya diharapkan sih segera kondusif. Nah, misal nih ada web search engine, itu pengguna yang menggunakan web engine untuk melakukan pencarian dan kembali menggunakan engine tersebut. Ya ini biasanya cookie-nya ya, diambil dari cookie-nya. Kalau kita buka nih di salah satu browser, nah saya jarang nih ya, saya jarang banget buka misalkan gini, saya mencari barang, cari baju katakan, itu menggunakan Google yang bukan incognito, yang utama, atau bahkan menggunakan email, itu beresiko nanti muncul terus iklannya. Jadi saya kalau mau cari-cari merek itu menggunakan incognito atau jendela samaran ya. Kenapa? Supaya tidak dikejar terus gitu loh. Sekarang website tuh kayak sales ya, kadang-kadang kita buka berita, buka materi yang blogging system itu biasanya ada ini, ada iklan-iklannya yang ganggu banget itu loh. Itu juga menjadi beban, terutama kalau yang menggunakan kuota internet, ya otomatis gambar-gambar tadi iklan itu jadi memori ya. Kemudian e-commerce site ya, atau penggunaan ya tadi yang saya sampaikan, penggunaan e-commerce untuk mencari barang-barang atau menginginkan sesuatu ya. Kita misalkan ada referensi beli kopi, beli kemeja, kemudian ya seperti itu. Atau biasanya kita kalau sudah pernah membeli sesuatu, itu biasanya nanti akan diingatkan kembali, ada diskon nih hari ini gitu. Nah itu sudah saya mantik ya. Oke. Kemudian enterprise, yaitu perusahaan pemerintah akademik. Ya beberapa waktu yang lalu pernah terjadi ya, terutama kalau yang enterprise ini skalanya biasanya untuk keperluan isu. Beberapa waktu yang lalu contohnya seperti isu COVID gitu. Isu COVID itu kan selalu dikaitkan dengan isu-isu yang lain. Oh, ada hubungannya nggak sih? Nah, terutama kemarin nih habis ada pemilihan kepala daerah, antara COVID dan pilkada itu hubungannya apa? Itu ada SNA-nya atau analisis tingkat lanjutnya ya. Jadi ada kaitan nggak sih? Ada hubungannya nggak sih? Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan evaluasi sistem IR sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini baru halaman pertama ya, kita ada 6 halaman kurang lebih. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, silakan. Oke, saya lanjut aja ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya lanjut? Iya, Pak. Oke ya. Baik. Baik. Kemudian ada precision and recall. Nah, precision and recall itu apa sih? Nah, jadi di dalam suatu sistem IR itu ada sebuah koleksi ya, koleksi. Kemudian ada di dalamnya nanti, karena ini menggunakan sistem, yaitu ada dokumen yang relevan dan ada dokumen yang diperoleh. Tapi sebelum ada dokumen yang relevan, itu dokumen yang diperoleh terlebih dahulu. Jadi berapa sih jumlah dokumen yang didapat ketika melakukan query? Kemudian
yang relevan tuh yang mana aja. Nah, itu juga menjadi suatu perhitungan lagi ya. Oke, jadi gini, uh, jadi gini ya, ada precision ya, atau proporsi dari suatu set yang diperoleh yang relevan, itu precision. Kalau recall adalah proporsi dari suatu dokumen yang relevan dikoleksi termasuk dokumen yang diperoleh. Itu ada perhitungannya ya. Ya kalau yang precision itu ada yang relevan berpotongan dengan data yang diperoleh ya. Jadi gini, yang relevan itu pasti diperoleh gitu. Nggak mungkin kan yang relevan tapi nggak diperoleh kan, ya ngapain dihitung loh, kita nggak dapat gitu. Tapi kalau diperoleh dulu kemudian relevan itu yang akan dihitung ya untuk precision. Kemudian dibagi data yang diperoleh. Misalkan datanya yang relevan tadi 3 ya. 3. Yang diperoleh berapa? 10. Berarti 3 dibagi. Maaf ya. 3 tadi ya. 3 kan termasuk data yang ada di sini ya. Berarti 3 dibagi 10 ya. 3 bagi 10 itu data yang relevan. Oke. Oke, paham ya sampai di sini ya. Artinya gini, 3 dibagi 10 kan berarti 30% ya, atau 0,3 ya. Jadi berarti precision-nya itu 30%. Nah, itu maksudnya dari precision. Kemudian ada recall, yaitu recall tadi sudah saya sampaikan, yaitu semua dokumen yang relevan dikoleksi termasuk dokumen yang diperoleh. Gini, kalau yang ini kebalikannya ya, pembaginya yaitu relevan diperoleh ya tadi 3, kemudian 3 berarti ada recall-nya berarti 1. Oke ya. Oke. Kemudian ini untuk confusion matrix-nya, yaitu ada relevan, not relevan. Kemudian ada retrieve dan not retrieve. Ya, untuk rumusnya yaitu relevan itu A ditambah C ya. Oke. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian yang B, yang diperoleh itu A plus B. Ya pasti ada yang relevan, ada yang not relevan. Ya artinya gini, yang tidak relevan tadi kalau 10 berarti 7 ya. Terus 3 berarti 10 ya. 3 dan 7. Kemudian ada koleksi yaitu dari A plus B plus C plus D. Kemudian ada precision sama dengan yang di atas. Nah, kalau yang miss ini gini, yang miss itu artinya gini, sebetulnya relevan, tapi tidak ada loh, tidak didapat ya. Ya kalau di sini ada 100 dokumen, tadi yang relatif cuma 10 ya, berarti ada sekitar 90 yang tidak didapat ya. Dan itu datanya masih bercampur dengan yang not relevan dan tidak diperoleh ya, atau not relevant. Seperti itu. Oke, untuk contohnya, sebentar saya share screen ganti. Untuk contohnya ya. Contoh evaluasi. Oke.
Oke ya, muncul ya. Di sini contohnya ganti deh buah yang lebih kelihatan. Misalkan gini, terdapat keranjang buahnya 1000 lah katakan. Kemudian terdapat 100 buah mangga di dalam keranjang itu, ada 100 buah mangga. Kita tahu tuh bahwa di dalam keranjang itu yang 1000 tadi ada 100 buah mangga. Berarti yang bukan buah mangga ada 900. Nah, yang didapatkan hanya 50 buah. Karena apa? Ya masalah waktu tadi ya. Kita saya butuh nih buah mangga, tolong diambilkan di keranjang itu, cepetan ya. Nah, karena saking cepatnya kita hanya memperoleh 50 buah mangga. Setelah didapat 50 buah mangga, karena saking cepatnya berarti kan ngambilnya ya semua diambil lah. Kemudian hanya didapatkan 20 buah mangga. Dari 50 kok cuma 20. Berarti yang tidak relevan ada sekitar 30. Not relevan, tapi retrieve atau diperoleh ya. Oke. Nah, itu maka data yang relevan tadi, tapi retrieve ya, perpotongan, union, kemudian dibagi jumlah yang didapatkan ya. Kan yang didapatkan ada 50, berarti ini ya. Oke, hasilnya 40%. Kemudian untuk yang recall bedanya di bawahnya ya. Jadi 100 ya. Jadi kan buah mangganya ada 100 nih yang kita ketahui ya. Yang di dalam keranjang itu. Ya, berarti recall-nya hanya 0,2%. Itu untuk confusion matrix ya. Untuk yang not retrieve-nya berarti C dibagi A plus C. Jadi kalau dari 100 buah mangga ini ada 100 buah, berarti yang not retrieve itu ada 80 ya. Karena ada 100 tapi yang didapat cuma 20. Jadi di sini ada 80. Kemudian yang not relevan ya berarti sisanya dong. Sisanya dari ini tambah ini tambah ini. Ya itu sebetulnya termasuk yang ada di dalam keranjang tadi. Cuman kan dia tidak di-retrieve ya. Jadi tidak dihitung. Oke, baik, sampai di sini untuk confusion metric ada pertanyaan? Kalau belum saya lanjutkan dulu ya. Saya bolak-balik ini ya, sorry ya. Bolak-balik. Oke, soalnya ada perhitungan, ada teori. Oke, selanjutnya. Precision pada suatu urutan. Nah, ini saya mau tanya deh. Gini, yaitu di dalam ini kan ada sebuah sistem ya, sistem temu kembali informasi, meretrieve 10 dokumen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokumen. Oke, 10 dokumen ya. 10 dokumen. Kalau ini kita ukur, sistem mana ya? Ini kan sistem ya, urutannya itu sistem ya. Sistem mana sih yang paling berhasil? Ada yang bisa menjawab? Ya boleh dijawab deh. Misalkan satu yang paling baik. Oh, menurut saya 2, Pak. Oh enggak, kalau saya yang 3, Pak, yang paling baik. Atau 1, 2, 3 baik semua gitu. Karena ada yang retrieve masing-masing sistem itu, sistem temu kembalinya ada 5 ya. Ini yang urutan pertama ada yang retrieve 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah-merah ini retrieve ya. Kemudian yang urutan kedua juga retrieve ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Kira-kira yang mana yang bisa dipahami teman-teman, yang paling baik itu menurut saya yang mana? Silakan dijawab teman-teman. Oke, boleh dicek deh kalau nggak mau open itu. Halo? Yang mana? Silakan dijawab atau sebelum saya tunjuk kira-kira yang mana ya? Oh Pak, saya sepakat dengan yang satu. Pak, saya sepakat dengan yang dua. Pak, saya sepakat dengan yang tiga. Boleh terserah deh. Yang penting ada pendapat. Pak, R itu relevan apa? R itu yang relevan. Relevan artinya misalkan tadi ya, kita cari mangga ya. Dokumen mangga. Berarti ada 5 dokumen mangga yang dikembalikan ya. Kalau yang T itu tidak relevan, artinya gini, itu bukan mangga, itu anggur, itu pisang, itu apel. Oke. Dua, satu, dua. Satu ya. Kenapa satu? Ada yang bisa memberikan alasan? Mas apa? Mas Pandi, alasannya apa, Mas? Karena dokumen apa yang relevan itu yang pertama, Pak. Oke. Tapi di sini ada sama-sama 5, Mas, dokumen yang relevan, Mas. Kan apa ya? Kayak pengurutan, terus yang berarti kan yang paling baik itu yang urutannya yang apa relevannya urutan pertama. Apa Oke. enggak tahu. Oke, Mas Pandi, terima kasih. Kalau Mas Fajri gimana, Mas? Ini yang urutannya nomor 1. Karena Bagaimana? apa yang dicari dulu, Pak, yang dibutuhin, yang bisa dicarinya di bawah ini. Oh, oke. Kalau Mas Huda gimana, Mas Huda? Soalnya kan di situ dokumennya juga udah berurut nomor dokumennya. Oke. Terus kebetulan juga 1 sampai 5 tuh relevan semua, jadi ya bagus aja. Bagusnya yang nomor 1 ya. Oke. Baik ya, jawabannya betul semua. Kenapa yang 1? Karena urutan yang pertama atau sistem yang pertama itu sekali dilakukan query itu langsung berurutan seperti ini ya. Jadi yang diharapkan yang pertama, ya kayak kita kalau searching Google ya, 20 dokumen yang ditampilkan dari judul yang pertama sampai yang ke-20 itu semuanya relevan. Begitu yang ke-21 atau halaman berikutnya itu ternyata sudah tidak relevan. Sebetulnya bukan dokumen yang ingin kita cari gitu. Oke, itu udah bagus. Terima kasih, Mas. Jawabannya udah betul. Jadi perbandingannya gini ya, bahwa urutan yang pertama ketika dilakukan, oh ya kita persingkat deh indexingnya gitu, hanya menjadi 5 dokumen, ya otomatis yang pertama. Kenapa? Ya kalau kita bagi seperti ini, dibagi 2 ya, intinya yang 6, 7, 8, 9, 10 dibuang deh, nggak perlu ditampilkan gitu. Ya otomatis yang urutan pertama ini menang ya. Kenapa? Karena ya punya 5 dokumen yang relevan, sedangkan urutan kedua itu tidak relevan. Oh, dokumennya nggak ada kok malah ditampilkan gitu.
yang nggak relevan ditampilkan, ya buat apa. Sedangkan urutan yang ketiga karena bercampur, ada yang tidak relevan dan relevan. Yang relevan ternyata hanya 2, ya berarti dokumen tersebut masih kalah ya dibanding yang pertama karena hanya bisa menampilkan 2. Sedangkan yang pertama itu ada 5 ya. Oke ya, terima kasih tadi Mas Fajri, Mas Fandi, sama Mas Huda. Oke. Selanjutnya contoh precision and recall. Oke. Enaknya pakai materi yang satunya deh. Oke ya. Sebentar. Oke ya. Berarti lanjutkan. Berarti dari ini precisionnya yang pertama itu halo, kedengeran ya? Oke. Jadi untuk yang pertama itu presisinya paling besar ya, atau 50% ya, kalau 10 dokumen. Oke, jadi dokumen yang relevan dibagi jumlah dokumen secara keseluruhan. Nah, kalau yang ini, walaupun sama, mungkin 0,5, tapi urutannya jauh ya. Coba kalau misalkan kita hanya 5 dokumen deh, hanya 5 dokumen yang kita miliki, ya otomatis yang nomor 2 ini 0 ya. Oke, karena ya yang relevan 0 dokumen dibagi 5 ya 0. Kalau yang ini ya 2 dibagi 5 berarti 0,4 lah. Oke, 40% nilai precision. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan precision and recall. Nah, ini nih contohnya nih. Kelihatan ya urutan pertama 1, 2, dan 3. Kelihatan Mas Huda, Mas Fajri? Halo? Yang kelihatan Mas Fandi? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau tulisannya kurang besar bilang ya. Oke, ini jadi ada urutan 1, 2, 3. Kalau ini ya dipotong ya jadi 5 dokumen. Ya, ini seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi dari yang atas ini. Ini hanya 5, 0, kemudian hanya 2. Ya, ini kalau 5 dokumen. Ya kalau 10 dokumen lebih. Itu lagi cuma untuk yang kalau yang 5 dokumen ini 1 ya, karena ya semuanya 1 artinya semuanya bernilai benar ya. Ini 100%. Oke, karena cuma 5 dokumen ya. Kalau yang ini kan tadi 10 dokumen. Jadi nilainya 50%. Setengahnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tidak relevan. Jadi 50% relevan, kalau 10 ya 50% relevan, 50% tidak relevan. Tapi kalau yang ini, karena hanya dihitung 5 dokumen, atau ini ya, garis perpotongannya di tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 juga, berarti secara keseluruhan ini 100%, ini 0%. Kalau yang ini hanya 40%, atau hanya 2 dokumen. Oke. Nah, ini tadi terkait dengan contoh precision and recall. Iya, ini ada jalan ceritanya ya. Jadi ada 10 buah dokumen. Nah, di mana
setiap urutan itu memiliki, ini menceritakan urutan tadi ya, urutan bahwa ada 10 buah dokumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokumen yang relevan itu hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang relevan itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Atau yang berlatar belakang merah muda ya. Kalau yang putih ini tidak relevan. Tidak relevan, tidak relevan. Mungkin ini juga tidak relevan. Nah, jika hanya satu dokumen yang ditemukan pertama, maka ya nilainya yaitu precisionnya 1. 1 ya. 1 itu artinya ini yang ketemu cuma 1 nih ternyata dokumennya. 1 dokumen dibagi 1 yang relevan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kalau itu untuk precisionnya ya. Kemudian recall-nya itu kenapa 0,2? Nah, ini ada satu dokumen yang ditemukan, tapi yang relevan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti, maka satu dokumen dibagi 5, yaitu 0,2. 0,2. Kemudian di sini sama ya, perhitungannya untuk baris yang berikutnya. Untuk kolom yang berikutnya ini di sini, yaitu ada 2 buah dokumen yang ditemukan, tapi yang relevan hanya 1, yang ini. Jadi 2 dokumen itu yang ini dan ini ya. Oke, jadi dua-duanya yang ditemukan, 2 buah dokumen. Tapi yang relevan kan hanya 1, yang ini. Maka 2 buah dokumen tadi 1 dibagi 2, maka hasilnya 0,5 ya. Jadi dianggap 100% dokumen yang ditemukan, tapi yang relevan cuma 50%-nya. Itu artinya. Nah, kemudian kenapa berikutnya 0,4? Nah, ini ada kenaikan nih. Di setiap urutan dokumen yang relevan, kenapa ada kenaikan? Jadi ceritanya seperti ini ya. Oke, saya kasih. Gini. Ini kenapa 0,4? Jadi gini. Ada 3 buah dokumen yang ditemukan. 1, 2, 3. Oke. 3 buah dokumen. Dan 1, 3 ya. Tapi yang relevan ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dokumen. Berarti 3 dibagi 5 ya. Ini. Oke. Kemudian kalau 2 dibagi 3, oke ya. Itu untuk precision dan seterusnya. Ya kurang lebihnya sama sih untuk semua dokumen. Jadi ngitungnya gini. 1 dokumen dulu, baru 2 dokumen kedua, kemudian dokumen ketiga. Seperti itu. Nah, kalau yang urutan kedua ya kurang lebihnya sama sih. Oke. Nah, ini 0 ya. Ya kenapa? Karena ditemukan 1 buah dokumen. Tapi dari 1 buah dokumen yang ditemukan ini,
hanya istilahnya tidak ada ya, tidak ada yang relevan ya, tidak ada yang relevan maka nol. Oke. Ataupun dari semua dokumen yang relevan, oke, itu 0 dibagi 5 juga 0 juga ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya. Kadang ini tadi ada kenaikan ya karena tadi ya ada 2 dokumen yang relevan dibagi seluruh dokumen yang relevan, yaitu ada 4, berarti 2 dibagi, sorry ada 5 dokumen yang relevan, berarti 2 dibagi 5 ya, berarti 0,4. Dan 2 dibagi 4, 2 dibagi oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ini 1 dibagi 1, 1 dibagi 2. Nah, kalau ini 2 dibagi 3 ya. 0 sini. Itu perhitungan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Atau sudah paham semua terkait dengan precision and recall? Atau tidak mudeng sama sekali? Yang tidak mudeng sama sekali boleh ditanyakan, Pak, saya nggak mudeng yang ini. Saya yang ini nggak mudeng nih. Bisa dijelaskan kembali. Silakan. Jika ada yang tidak mudeng. Kita udah hampir sejam ya. Mau sampai jam berapa ini? Halo? Ya, selesainya aja, Pak. Sesuai waktu juga nggak apa-apa. Oke. Oke, yang lain nggak apa-apa ya. Oke ya. Saya lanjutin. Ini saya lanjutin dulu aja ya. Tadi precision and recall. Nah, ini kelihatan ya yang di kotak-kotak merah ya. Kelihatan? Kelihatan? Terlihat? Kelihatan, Pak. Jadi kotak-kotak merah kelihatan ya. Oke, dari contoh yang pertama atau urutan pertama ini, okay. Precision recall dihitung pada dokumen urutan ke 1, 3, 6, 9, 10. Oke ya, 1, 3, 6, 9, 10. Nah, itu yang relevan. Kemudian yang dua yang relevan ada sama ya, ini gambarnya sama sebetulnya. Karena ini sebetulnya coret-coretan saya versi Word. Karena kalau pakai pen tablet itu nggak genah itu, nggak jelas apa coret-coretnya ya, jadi susah untuk dicoret sebetulnya. Ya karena saya nggak biasa aja sih sebetulnya. Saya udah pernah coba waktu itu di pertemuan ke 1, 2, 3 itu masih pakai pen tablet tapi licin. Pen tablet, pennya itu kepleset-pleset gitu. Jadi saya adalah pakai Word aja yang gampang, kotak-kotakin gitu ya. Oke, urutan yang kedua itu ada 2, 5, 6, 7, 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
910-nya tidak relevan. Oke, itu precision and recall ya. Kemudian menghitung average precision. Average precision-nya gimana? Oke, sampai di sini gini ya ceritanya ya. Contoh yang pertama yaitu 1, 3, 6, 9, 10. 1, 3, 6, 9, 10 ya. Yaitu rata-rata ya dari precisionnya. Kalau ini dijumlahkan 1 ditambah 0,67 ditambah 0,5 ditambah 44 ditambah 0,5 kemudian dibagi 5 berapa? 1 ditambah 0,67, ini saya buka kalkulator ya, ditambah 0,5 ditambah 0,44 ditambah 0,5. Hasilnya itu 0,44 ya. Saya salah. 1 ditambah 0,67 ditambah 0,5 ditambah 0,44 ditambah 0,5. Oke, hasilnya 3,11 ya. Kemudian dibagi jumlah presisinya berapa? Halo? 5. Oke, yang mana aja, Mas Alif? Yang ada presisinya? Yang 1.0 Pak. 1.0 terus? 067, 05, 0,44 sama 0,5. Oke sip Mas, terima kasih ya Mas Alif. Dibagi 5 ya. Hasilnya 0,622 ya. Jadi seperti ini ya, ini persen ya. Juga sama ya, kurang lebihnya persen. Ini sama ya urutan. Jadi ketika kita melakukan perhitungan average precision-nya, maka hasilnya ini yang lebih tinggi itu yang urutan pertama ya, atau sistem yang pertama ya. Jadi 1, 2, 3, 4 1, 3, 6, 9, 10 itu yang paling baik ketika dihitung, maka hasilnya 62,2%. Kalau yang ini yang ditemukan relevan itu 25678, maka yang relevan itu 52%. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini average precision-nya. Plot aja sih sebenarnya, ini plot ya. Tujuannya untuk memetakan loh, oh itu dokumen ada di mana aja sih gitu. Nah, itu seperti ini. Dokumen yang precision-nya bernilai 1 mana aja sih? Nah, kan bisa dilihat ya. Oke. Yang bernilai 1. Oh ini pakai array ya, sorry. Sebentar, saya buka collab Google-nya saya. Google. Oke, ini ya. Ya harusnya sih
Kalau mau ini secara keseluruhan bisa ya, cuman ini karena menggunakan plot aja sih, yang ini ya. Jadi saya masukkan ke plot di sini. Ini datanya sama enggak? Datanya sama. Ya, ini ya datanya. Jadi XY-nya ini ada ini maksudnya sistem yang pertama ya. Urutan pertama, urutan kedua. Itu saya masukkan di plot. Kemudian, nah ini. Kalau yang berarti 5 ya. 5, 2. Presisinya 5, ini 2. Berarti ini tumpuk ya, ada yang sama. Ada yang sama. Ini nggak saya bedakan warnanya sengaja sih. Biar kelihatan mana yang tumpuk, mana yang enggak. Soalnya kalau yang nggak warnanya jadi berubah ya. Kalau misalkan saya ubah jadi RGB. Oke. Itu untuk grafik atau visualisasi plotnya sih. Jadi ini ya, kan ada dokumennya 00 ya. Ini 00 di sini. Kemudian ada yang Oke, 00, kemudian ada presisinya 1. Jadi 1 ya, intinya 2. Ini ya. Oh, belum saya tampilkan ya. Sorry. Maaf ya. Oke. Kalau ada yang janggal bilang ya. Kalau ada yang janggal dengan slide-nya. Oke, ini ya. Jadi ini 0 ya. Ini 0. Ada nih di urutan yang kedua ya. Ini yang 1 ya. Urutan yang 1, kemudian ini urutan 2. Jadi ini 0 diambil dari urutan yang ini. Kemudian recall. Recallnya 2. Terus nilainya 5 yang ini berarti ya. Terus yang sama di sini berarti ini sama. Ini. Recallnya 2, kemudian ini juga 2, 3 ya ini. Terus kemudian yang 5. 2,5 ini. Oke. Di sini ada. Kalau kursor saya kelihatan nggak, Mas? Halo? Iya. Halo? Kelihatan. Kelihatan ya kursornya ya? Pointernya kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Oke ya. Ya, dan seterusnya ya, intinya seperti itu. Kemudian yang ini, yang recall-nya 1 itu bisa dilihat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini tumpuk ya. Makanya lebih tebal. Lebih tebal gambarnya. Ini kan warnanya lebih tebal ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, ada 4 plot yang nilainya sama, yaitu mana aja? Ini 1, ini ya. Ini juga sama. Yang tebal ini ya, yang 1,55. Berarti yang 1,5 ini dan ini. Kemudian berikutnya 6 dan 5 ya. 65 ini ya. 65 ini sama juga. 6. Lebih tebal. Kemudian yang 4 yang double ini sama. Ini dan ini. Kemudian yang ini juga 2 dan 5 ini 2, 5, 2, 5 juga sama ya.
Ini sama. Jadi di scatter plotnya ini tumpuk. Oke, kita kembali ke materi aja. Screen. Yaitu untuk menghitung ininya ya, relevansi dokumennya dengan sistem temu kembali informasinya itu dengan tadi, yaitu precision and recall. Mungkin sampai di sini teman-teman masih agak bingung ya, oh kok nggak nyambung ya dengan materi yang kemarin. Ya teman-teman kalau mau nyambung itu nanti kita ikut di tema topik khusus, yaitu menggunakan machine learning ya, atau menggunakan nanti kita pakai salah satu aja deh machine learning, misalkan FBase atau yang logistic regression. Nanti kita bisa lihat maknanya itu seperti apa, maksudnya seperti apa. Oke. Oke, ini tadi persen ya, persen. Oke, kemudian selanjutnya ada pengukuran ya, atau ukuran kerelevanan atau mengukur kerelevansi, yaitu diperlukan anotasi penilaian ya, maksudnya yang menyatakan suatu dokumen relevan atau tidak. Nah ini perhitungannya menggunakan apa ya? Oke, jadi perhitungan itu sebetulnya nanti menggunakan bisa menggunakan ahli atau menggunakan misalnya kalau nggak pakai ahli, kalau bayar ahli mahal ya, pakai audien. Ada audien membedakan. Tapi kan audien penilaiannya tidak selalu benar ya, yaitu pendapat. Menurut saya buku ini buku database, menurut saya ini bukan buku database, yaitu bisa di ini ya, bisa menjadi pembanding ya. Oke, baik. Kemudian diperlukan nilai persetujuan antar penilai, yaitu nilai kappa. Nah, ini nanti kita menilainya menggunakan nilai kappa. Oke. Contoh, kenapa tadi saya sampaikan bahwa bisa iya, biasanya kalau sesuatu yang bersifat formil itu kan dinilai menggunakan atau menunjuk ahli ya untuk menjadi konsultan. Nah, kalau nilai kappa ini juga menggunakan penilai. Ya tadi, penilai. Ya. Syukur kalau penilai 1 dan penilai 2 ini, nah ini contoh pengukuran kappa ya. Syukur kalau penilai 1 dan penilai 2 ini sama-sama ahli. Nah, ini nanti maka nilai kapanya akan semakin baik. Tapi kalau menggunakan audien, nah ini yang nanti seru nih. Itu misalkan ada contohnya ya, ada jumlah dokumen sebanyak 300 yang relevan. Jadi gini, ini total ada 400 dokumen ya. 400 dokumen yang sama-sama menurut kedua belah pihak ini nilainya relevan itu 300. Yang sama-sama penilai pertama dan kedua itu lakukan penilaian yang tidak memiliki kerelevansian atau tidak relevan itu ada 70. Nah, jadi yang dimiliki oleh atau nilai-nilai yang sama-sama dinilai tapi memiliki bobot yang sama oleh penilai itu ada 370 ya. 300 dan 70. Nah, ini yang seru lagi nih. Ada dokumen yang dinilai oleh penilai pertama sebanyak 20,
ini relevan. Tapi menurut penilaian ke penilai 2 itu tidak relevan. Tidak ada kaitannya. Kemudian yang ini nilainya masing-masing beda pendapat ya dalam 20 dokumen. Kemudian ada 10 dokumen juga yang pendapatnya berbeda. Ada yang bilang relevan, yaitu penilai pertama, dan relevan, yaitu penilai kedua. Nah, bagaimana cara mengukur dengan kappa? Nah, pengukuran kappa, mengukur persetujuan antara penilai untuk melihat suatu setuju atau tidaknya penilai. Nah, yaitu nilai kappa, yaitu PA dikurangi PE dibagi 1 per PE. Oke. Sampai di sini oke ya. Nanti kita jelaskan ini. Kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Kalau PA itu adalah banyaknya proporsi banyaknya penilai yang setuju. Ini. Yang 300, kemudian yang PE itu yang 70. Oke. Oke ya. Kalau yang tidak setuju ini. Oke, yang ini setuju ya, 370 ini setuju, yaitu ini nilai PA. Proporsi banyaknya penilai yang setuju. Ini. Intinya pendapatnya sama lah, pendapat penilai pertama dan kedua itu sama. Oke, jadi dibagi jumlah keseluruhan datanya. Oke, jadi 370 dokumen yang disetujui kedua belah pihak penilai dibagi 400 hasilnya berarti ada 90-an% ya, 90,5% dokumennya disetujui, sisanya ada sekitar 7%-an ya yang tidak disetujui ya. Oke. Kemudian tidak relevan. Nah, tidak relevan ini ada oke. Kemudian hasilnya 0,21% itu yang tidak relevan. Kemudian ada PE-nya lagi untuk menghitung PE-nya, yaitu menggunakan ini P tidak relevan kuadrat, P relevan kuadrat. Ini ditambah ini. Masing-masing nilai ini dikuadratkan, maka hasilnya 66%. Atau 0, nah, selanjutnya untuk nilai kapanya itu diambil dari ini rumusnya. Kappa sama dengan PA dikurangi PE dibagi 1 dikurangi PE. Jadi nilai ini PA dikurangi PE ini ya. Kemudian 1 dikurangi PE sama. Hasilnya 0,76 atau 77,6%. Nah, nilai kappa ini kalau lebih dari 80% atau 0,8 maka itu nilainya disetujui dengan sangat baik ya. Tapi kalau nilainya nah, nilainya masih ada di antara ini 0, ini patokannya ya, patokannya 67% atau 0,67
nilai kappa tersebut masih di antara ini sampai dengan 80%, itu persetujuannya masih fair. Artinya seimbang ya, nilainya masih bisa di oh ya, bahwa sistem ini masih relevan lah, masih bisa Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini terakhir deh, selanjutnya soal latihan ya. Oke, mohon ini dicatat soalnya, atau mau di-download boleh, di LMS ada. Ini soal latihan ya, wajib dikerjakan, nanti dikumpulkan di LMS. Jadi ada soal cerita, yaitu seorang peneliti ingin membandingkan dua sistem IR atau Information Retrieval yang menggunakan 10 dokumen relevan. Dengan hasil pencarian yang dianalisis adalah 10 dokumen teratas. Sistem A memunculkan 5 dokumen relevan dengan urutan ke 1, 2, 3, 7, 8. Sedangkan sistem B atau sistem yang kedua memunculkan 6 dokumen relevan dengan urutan ke 3, 5, 6, 8, 9, dan 10. Nah, hitunglah nilai precision recall dan average precision-nya. Untuk setiap urutan dokumen yang muncul. Nah, ini nanti harus diketahui nih. Kemudian dibandingkan hasil average precision-nya. Oke. Kemudian sistem manakah yang paling baik menurut hasil perhitungan Anda ya? Yaitu ditentukan dengan average precision-nya. Kemudian disimpulkan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dengan tugas ini? Ada yang mau ditanyakan? Deadline-nya kapan ya, Pak? Deadline-nya ya, ya saya kasih waktu 1 pekan ya, sampai pekan sebelum pertemuan pekan depan, berarti hari Rabunya ya. Oke. Hari Rabunya ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, selain Mbak Renata, ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin menanyakan. Di sini banyak banget nih, ada Abdul Mukmin, ada Alif, ada Alia, ada Arya, Bayhaki, Evan, Hanan, Hasada, Hafinda, Heri, Hikmah, Intan, Islamuna, Jody, Joshua, Huda, Fajri, Ivan, Mario, ini Muhammad Nur Fikri ya. Kemudian Renata, Rizky Ramadan, Ronald Raihan, Sandi, sama Fandi. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke ya. Saya kasih gambaran tentang tugasnya ya. Ya, teman-teman lebih enak lah memahami tugasnya. Oke. Ini relevan. Tidak relevan. Oke, kalau seperti ini artinya relevan, tidak relevan. Dokumen yang sistem yang A ya memunculkan 5 dokumen yang relevan. Berarti nanti seperti ini. Yang relevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ya. 1, 2, 3, sorry, 3 dulu, kemudian 7 ya. Tujuh, 8. Yang tidak relevan, berarti 4, 5, sama ya. Yang atau yang pertama. Oke, ini yang pertama, kemudian yang kedua. RB yang kedua. Oke, yang pertama itu 1, 2, 3. Itu relevan ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6 nggak relevan. 7, 8 relevan. Kemudian 9, 10 ya. 9, 10. Oke, kemudian yang sistem yang B atau yang kedua itu ada 3 ya. Relevan nomor 3. Kemudian yang tidak relevan ada nomor maksudnya yang tidak relevan itu 1, 2, kemudian yang relevan 3, tidak relevan lagi nomor 4. Itu tidak relevan, kemudian yang relevan lagi 5, 6. Oke. 1, 2, 3 relevan, kemudian yang ini dari yang 5 ini 4 ya, 4 tidak relevan, kemudian yang 6 relevan, 5, 6 ya, kemudian 7 relevan, 7, 8 relevan, 8 relevan, 9 relevan, 10 relevan ya. Yang tidak relevan ada 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, kayak gitu. Nanti silakan dihitung precision, recall, kemudian average precision. Sampai di sini ada pertanyaan dengan tugasnya? Oke, boleh diskusi tugasnya ya, diskusi sama temennya. Silakan didiskusikan. Kemudian satu lagi dibuat plotnya ya, saya belum dibuat scatter plot, dibuat scatter plot. Scatter plot yang tadi ya, jadi ada plot tadi not atau titik-titiknya di seperti tadi lah, seperti ada di contoh. Di sini nggak ada ya. Ya contoh plot lah, ini saya kasih lihat. Oke, ini contoh plot. Kelihatan ya contoh plotnya ya. Nanti dibuat ini ya, contoh plot. Digambar boleh lah, terserah lah. Yang jelas ini dibuat. Oke. Oke ya, oke, aman. Paham ya? Gampang. Izin masuk, Pak. Ya, silakan Mas Alif.
Berarti formatnya udah dari bapaknya, Pak? Atau emang kita eh, beda gitu? Oh, Misalnya seperti ini di yang ada di contoh ini yang di presentasi. oke. Yang ini ya Mas soalnya ya. Soalnya udah dibuatin. Soalnya Dan soalnya ini. dan Kenapa soalnya Mas? juga soalnya juga bakal di share di LMS, Pak. Sudah Mas, sudah saya share. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini scatter plotnya ya. Paham ya? Paham ya. Nanti dibuat plot seperti ini. Terserah mau pakai apa, bikin plotnya bebas. Oke. Kalau ini sih saya pakai Python, tapi saya masukkan ke itu pakai array ya, soalnya saya ngitung ininya seperti ini perhitungannya, jadi kemudian satu-satu saya masukkan ke sini pakai array. Ya harusnya sih dihitung dari atas, cuman karena ya tadinya sih nggak ada niatan untuk ini ya, untuk bikin plot ya, tapi karena pengen lihat hasilnya kayak apa sih gitu kalau pakai plot, ada di mana aja sebaran sebaran ini, sebaran plotnya gitu, atau sebaran dokumennya ada di mana aja sih nilainya. Ya udah saya buat plot gitu Mas Mbak semuanya kelas MI2. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Maaf Pak, pengumpulan jawaban tulis tangan atau boleh ketik code langsung, bebas Mas lah. terserah terserah, saya kemarin pusing ya baca itu apa namanya, baca ditulis tangan ternyata ditulis tangan ternyata tulisannya nggak kayak ketikan ya. Nggak apa-apa, nanti nanti diketik boleh, mau ditulis tangan juga boleh lah, yang kalau ditulis tangan yang penting rapi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Mungkin silakan. Pak, ini aja Pak mengenai misalkan ketik kayak gitu di format yang tadi mungkin bisa sebagai referensi kita aja Pak gitu loh Pak. Jadi Yang biar mana Mas? buat yang tadi Bapak presentasi itu Pak yang soal dan ada sebuah yang relevan dan tidak relevan itu untuk apa ya sebagai tugas juga buat kita gitu Pak. Biar kita nggak terlalu sulit aja gitu. Gimana Pak? Yang mana Mas? Oh yang ini apa? Yang petugasan. Kenapa? Yang penugasan yang tadi Pak, yang dipresentasiin. Iya. Ya Apanya? mungkin formatnya bisa apa ya Pak, di-share juga Pak buat kita juga Pak. Oh ada Mas di LMS Mas. Di LMS Oh, udah ada Pak. sudah ada materinya Mas, sudah saya share di sana. Oh. Silakan di download. Oke Pak, makasih Pak. Ada, nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Terus kemudian oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Materi slide-nya ya maksudnya ya Mas Alif ya, sudah saya share di LMS ya. Iya Pak, udah ada. Oke. Kita lihat LMS-nya. LMS-nya pada nggak pernah dibuka ya.
Oke. Nih, oke ya. Udah pada ngecek nih materi evaluasi IR. Nanti videonya ini saya upload di YouTube. Nah, kalau udah di-share di YouTube, mau diputer lagi juga boleh, gratis, silakan diputer. Teman-teman yang tadi lupa atau ini sebetulnya dinyalakan tapi ikut kuliah tapi tidak mendengarkan juga nanti bisa diputar lagi atau tadi sedang dipanggil ibunya atau gimana juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman paham dengan